Halo semua, kembali lagi bersama saya, Leonardo Buter Buter. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi teknologi komersial dan industri 4.0, 4.0 dan society 5.0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Leonardo Buter Buter, NPM 4420210031 dari Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Eh, Baik, sebelumnya saya akan membahas apa sih yang dinamakan strategi teknologi komersial, industri 4.0 dan society 5.0. Untuk komersialisasi, strategi teknologi komersialisasi atau yang bisa disebut dengan komersialisasi teknologi strategis adalah strategis yang merujuk pada progres mengubah inovasi teknologi dan hasil penelitian yang menjadi produk atau layanan komersial yang sukses. Hal ini melibatkan identifikasi teknologi yang menjanjikan, penilaian potensi pasar, pengembangan strategi komersialisasi, dan pelaksanaan strategi tersebut untuk memasarkan teknologi. Proses tersebut biasanya melibatkan kegiatan seperti perlindungan kekayaan intelektual, analisa pasar, pengembangan bisnis, perolehan pendanaan, dan pembangunan kemitraan. Nah, komersialisasi teknologi yang efektif itu dapat membantu menciptakan industri yang baru, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada pengertian dari industri 4.0 yang biasa dikenal juga dengan revolusi industri keempat yang mewakili transformasi digital yang sedang berlangsung di industri tradisional. Hal ini ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan Internet of Things atau IoT, analisis big data, robotika, dan komputasi awan ke dalam industri. Industri 4.0 bertujuan untuk menciptakan pabrik pintar yang sangat otomatis, terhubung, dan efisien. Hal ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time, analisis, dan pengambilan keputusan yang mengarah pada peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kualitas, dan peningkatan penyesuaian industri 4.0. Juga menekankan interaksi antara manusia dan mesin, memungkinkan kolaborasi manusia-mesin, dan memanfaatkan kreativitas dan keterampilan pemecahan masalah manusia. Masyarakat selanjutnya itu adalah Society 5.0 atau yang bisa disebut masyarakat 5.0 yang dimana merupakan konsep yang dikembangkan di Jepang yang membayangkan tahap berikutnya dalam perkembangan masyarakat yang dibangun atas kemajuan industri 4.0 yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berpusat pada manusia dan mengintegrasikan teknologi 5.0 berusaha menciptakan masyarakat yang memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, IoT, big data, dan robotika dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan, transportasi energi, dan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat Masyarakat 5.0 menekankan penggunaan teknologi maju untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi masalah sosial seperti populasi yang menua, keberlanjutan lingkungan, dan urbanisasi. Eh, Apa sih yang menjadi keuntungan dari metode-metode tadi seperti strategi teknologi konvensional, industri 4.0, dan society 5.0?
Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi keuntungannya. Untuk keuntungan dari strategi teknologi komersialisasi, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, yang dimana komersialisasi teknologi strategi dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan produk atau layanan yang inovatif. Ini dapat menghasilkan pendapatan baru, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor industri yang lebih luas. Yang kedua itu transfer teknologi. Proses komersialisasi membantu transfer teknologi dan lingkungan akademik dan penelitian ke sektor bisnis, memungkinkan pemanfaatan praktis dan komersialisasi inovasi yang sebelumnya terbatas pada dunia penelitian. Keunggulan kompetitif. Komersialisasi teknologi strategis memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dengan menghadirkan produk atau layanan yang unik atau memiliki keunggulan teknologi yang signifikan di pasar. Selanjutnya itu adalah keuntungan dari industri 4.0. Yang pertama itu peningkatan produktivitas, yang dimana dengan mengadopsi teknologi canggih seperti IoT, AI, dan robotika, industri 4.0 meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri. Ini termasuk otomatisasi proses analisis data real-time, pengoptimalan rantai pasokan, dan manufaktur yang fleksibel. Yang keuntungan yang kedua itu yaitu pengurangan biaya dan peningkatan kualitas. Melalui penggunaan teknologi cerdas industri 4.0 dapat mengurangi biaya produksi, memperbaiki kualitas produk, dan mengurangi kesalahan atau cacat dalam proses manufaktur. Yang keuntungan yang ketiga itu merupakan personalisasi dan kepuasan pelanggan. Pada industri 4.0 memungkinkan produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan individual dan memungkinkan bisnis untuk menawarkan produk yang lebih relevan dan diinginkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya itu adalah keuntungan dari Society 5.0. Yang pertama itu adalah kemajuan dalam pelayanan kesehatan, di mana pada masyarakat 5.0 ini dapat menghadirkan inovasi di sektor kesehatan, seperti penggunaan teknologi medis yang canggih, jaringan perawatan kesehatan terhubung, dan pemantauan kesehatan yang personal. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan, mengoptimalkan pengobatan, dan meningkatkan perawatan pasien. Yang kedua itu keberlanjutan lingkungan, yang dimana jika menerapkan teknologi berkelanjutan tersebut, seperti energi terbarukan, pengolahan limbah yang efisien, dan smart grid, Society 5.0 ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Keuntungan yang terakhir pada Society 5.0 ini yaitu kualitas hidup yang lebih baik. Integrasi teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi, energi pendidikan, dan infrastruktur perkotaan. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Apa sih yang metode-metode yang ada pada strategi teknologi komersial, industri 4.0, society 5.0? Untuk metode yang digunakan pada komersialisasi teknologi strategis atau strategi teknologi komersialisasi, ada riset pasar dan analisis kebutuhan, di mana melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami kebutuhan pelanggan, tren pasar, dan potensi permintaan untuk teknologi yang komersialisasikan. Identifikasi peluang pasar yang terkait dengan teknologi tersebut. Metode yang kedua itu pengembangan bisnis di rencana pemasaran, di mana membuat rencana bisnis yang menyeluruh untuk
memasarkan teknologi strategis. Eh, Hal tersebut melibatkan identifikasi target pasar, segmentasi pelanggan, pengembangan strategi pemasaran, dan penentuan saluran distribusi yang tepat. Yang ketiga, kolaborasi dan kemitraan. Menjalin kemitraan dengan perusahaan atau institusi yang memiliki keahlian atau sumber daya yang dapat mendukung komersialisasi teknologi, itu dapat meliputi perjanjian lisensi, kemitraan riset, dan pengembangan atau kemitraan pemasaran. Metode yang terakhir pada strategi teknologi komersialisasi untuk penetapan harga yang tepat. Menentukan metode model bisnis dan strategi penetapan harga yang sesuai dengan nilai dan keunikan teknologi yang diproduksi. Pertimbangkan faktor-faktor seperti biaya produksi, nilai tambah yang ditawarkan, permintaan pasar, dan strategi pesaing. Selanjutnya ada metode di Industri 4.0. Yang dimana metode yang pertama itu adalah perencanaan strategis dan roadmap. Melakukan analisis industri dan identifikasi area yang mendapatkan manfaat signifikan dari teknologi Industri 4.0. Membuat rencana strategis dan roadmap yang jelas untuk mengimplementasikan teknologi tersebut dalam operasi dan proses bisnis. Metode yang kedua itu transformasi proses bisnis, di mana pada metode ini kita disuruh untuk mengidentifikasi proses bisnis yang dapat mengoptimalkan atau dioptimasi dengan menggunakan teknologi Industri 4.0. Merancang ulang proses bisnis agar lebih efisien, terintegrasi, dan responsif. Metode yang ketiga itu adalah investasi dalam teknologi dan infrastruktur. Di sini kita harus menentukan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan teknologi Industri 4.0. Ini mungkin melibatkan investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, sistem keamanan, dan konektivitas yang memadai. Metode yang terakhir itu adalah pengembangan sumber daya manusia, di mana pada pengembangan sumber daya manusia ini kita memberikan pelatihan kepada karyawan agar memahami dan dapat menggunakan teknologi baru. Fokus pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri 4.0 seperti programan, analisis data, dan manajemen sistem otomatisasi. Selanjutnya itu ada metode yang digunakan di Society 5.0. Metode yang pertama itu keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan pemangku kepentingan termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan implementasi Society 5.0 dengan berkolaborasi dan mengidentifikasi kebutuhan dan solusi yang sesuai dalam konteks masyarakat tertentu. Metode yang kedua itu investasi infrastruktur dan teknologi. Investasikan dalam infrastruktur digital seperti jaringan broadband, platform data, dan perangkat IoT untuk memungkinkan perkembangan Society 5.0. Prioritaskan investasi berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak sosial. Pendekatan piloting dan skala, mulailah dengan proyek piloting untuk menguji dan memvalidasi konsep dan solusi dalam skala kecil. Jika berhasil, tingkatkan skala proyek untuk mencapai dampak yang lebih besar. Metode yang terakhir adalah metode pendidikan dan kesadaran masyarakat. Tingkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ICT 5.0 dan manfaatnya. Lakukan kampanye edukasi, seminar, dan pelatihan untuk membantu masyarakat untuk memahami dan mengadopsi teknologi yang relevan. Nah, bagaimana sih cara untuk menjalankan metode-metode tersebut? Untuk cara untuk menjalankan di strategi teknologi komersialisasi yang pertama itu
itu mengidentifikasi teknologi strategis. Yang kedua, perlindungan kekayaan intelektual, penilaian pasar, pengembangan strategi bisnis, pengembangan produk, dan pemasaran dan penjualan. Untuk industri 4.0 ada menganalisis kebutuhan dan potensi, perencanaan dan strategi implementasi, investasi dan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi dan kemitraan. Dan yang terakhir adalah Society 5.0, di mana cara untuk menjalankannya itu adalah pengembangan infrastruktur digital, kebijakan dan regulasi, pendidikan dan kesadaran masyarakatnya sendiri, kolaborasi antar sektor. Setiap langkah dalam menjalankan komersialisasi teknologi strategis, industri 4.0 dan Society 5.0 akan tergantung pada konteks dan kebutuhan bisnis atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang cermat, berkolaborasi dengan ahli, dan terus memperbarui strategi berdasarkan perkembangan teknologi dan pasar. Selanjutnya itu adalah contoh kasus dari setiap metode tersebut. Contoh kasus dari teknologi komersialisasi, industri 4.0, society 5.0. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah strategi teknologi komersialisasi. Untuk contoh kasusnya itu ada sebuah perusahaan ABC telah mengembangkan teknologi baru, dan dalam bidang energi terbarukan, teknologi ini memungkinkan konversi limbah organik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi bersih. Perusahaan ABC melakukan komersialisasi teknologi ini dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi pasar potensial, perlindungan kekayaan intelektual, pengembangan bisnis, pengujian dan pengembangan produk, pemasaran dan penjualan, yang dimana untuk pemasaran penjualannya ini perusahaan ABC tersebut memasarkan biogas ke pelanggan potensial seperti peternakan atau pabrik yang membutuhkan sumber energi terbarukan. Mereka juga menjalin kemitraan dengan distributor untuk mencapai pasar yang lebih luas. Untuk kasus yang industri 4.0, ya, saya contohkan yaitu perusahaan manufaktur XYZ berencana untuk menerapkan teknologi industri 4.0 dalam operasinya. Mereka ingin meningkatkan efisiensi produksi dan mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Berikut ini untuk cara-caranya adalah sebagai berikut, jadi masih salah satu. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan potensi, di mana perusahaan ini melakukan analisis mendalam tentang proses manufaktur dan logistik mereka, mengidentifikasi area di mana teknologi canggih seperti IoT, analisis big data, dan otomatisasi dapat memberikan manfaat yang signifikan. Yang kedua itu perencanaan dan strategi implementasi, di mana perusahaan XYZ melakukan analisis, di mana perusahaan XYZ ini membuat rencana strategis yang mencakup langkah-langkah implementasi teknologi industri 4.0. Dalam produksi dan rantai pasokan mereka, mereka menentukan prioritas dan tahapan implementasi. Yang selanjutnya itu adalah investasi dan infrastruktur teknologi. Perusahaan menginvestasikan dan infrastruktur teknologi yang diperlukan seperti perangkat IoT, sensor, sistem analitik, dan konektivitas jaringan. Yang selanjutnya itu adalah transformasi proses bisnis, di mana pada langkah ini perusahaan melakukan transformasi proses bisnis mereka, termasuk otomatisasi produksi, pemantauan real time menggunakan sensor IoT, analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dan pengoptimalan rantai pasokan. Dan selanjutnya
Dan yang terakhir itu adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mereka, di mana perusahaan Exigent ini memberikan pelatihan kepada karyawan mereka untuk memahami dan menggunakan teknologi baru. Mereka mengembangkan keterampilan dan analisis data, pemrograman manajemen sistem otomatisasi. Selanjutnya adalah contoh kasus dari Society 5.0, di mana saya disuruh membuatkan contoh kasus di mana sebuah kota besar sedang berusaha menjadi Society 5.0 yang berkelanjutan dan terkoneksi. Mereka mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya dengan langkah-langkah. Salah satu yang pertama itu adalah investasi infrastruktur dan teknologi. Pemerintahan kota menginvestasikan dalam infrastruktur digital seperti jaringan broadband, sensor cerdas, dan sistem manajemen energi terpusat. Mereka juga membangun pusat data dan platform terintegrasi untuk mengelola data kota. Transportasi berkelanjutan. Kota tersebut menerapkan sistem transportasi berkelanjutan, termasuk jaringan transportasi umum yang terkoneksi, penggunaan mobil listrik, dan penggunaan teknologi cerdas untuk mengoptimalkan lalu lintas. Layanan kesehatan terkoneksi, pemerintah kota bekerja sama dengan lembaga kesehatan untuk mengadopsi teknologi telemedicine, penggunaan rekam medis elektronik, dan perangkat keras pintar untuk kemungkinan akses layanan kesehatan yang lebih baik dan efisien. Edukasi digital. Pemerintahan kota bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum, memastikan akses ke perangkat digital, dan melatih guru dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Partisipasi masyarakat. Pemerintahan kota melibatkan warga dalam pengambilan keputusan melalui platform digital dan aplikasi yang memungkinkan warga untuk memberikan peran baik, melaporkan masalah, dan berpartisipasi dalam pengolahan data. Kasus-kasus tersebut memberikan contoh konkret tentang bagaimana komersialisasi teknologi strategis, Industri 4.0, dan Society 5.0 dapat diterapkan dalam berbagai konteks dalam bidang bisnis dan masyarakat. Sekian untuk presentasi tentang komersialisasi teknologi strategis, Industri 4.0, dan Society 5.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Leonardo Wilambutar, izin pamit diri. Kurang atas ketersediaan saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you.